Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan kuliah online tanpa ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 mata kuliah ilmu pendidikan IAIN Ponorogo akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pendidikan sebagai sebuah sistem. Makalah tersebut akan dipresentasikan oleh saya, Dewi Mila Rosada, Hasliza Awalia, dan juga Alivia Riniza. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sebuah sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan unsur atau komponen-komponen yang saling berinteraksi secara fungsional dalam memproses masukan menjadi keluaran. Menurut definisi tradisional, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Para ahli mengemukakan pengertian sistem sebagai satu, kesatuan yang terorganisasi, terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, sekelompok objek atau bagian atau komponen yang interdependen dan berhubungan satu sama lain. Dari berbagai definisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa dalam suatu sistem terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan dan teratur, mekanismenya saling berhubungan dalam satu sistem kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Sebuah sistem memiliki berbagai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Satu, sistem tersebut memiliki tujuan. Yang kedua, sistem tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada komponen-komponen. Yang keempat, interaksi atau saling berhubungan. Yang kelima, penggabungan yang menimbulkan jalinan padang. Yang keenam, ada proses transformasi. Dan ciri-ciri yang ketujuh ada umpan balik atau koreksi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sistem adalah suatu totalitas yang berbentuk dari elemen-elemen yang mempunyai hubungan fungsional dalam mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Suatu sistem adalah serangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja dengan bebas dan bersama-sama dalam pencapaian tujuan umum keseluruhan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, teman-teman, dari keseluruhan pengertian sistem di atas, ada yang berbagai macam definisi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama, serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari sistem tersebut adalah untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang sempit. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasliza Awalia dan juga Alivia Riniza. Terima kasih. Nama saya Alivia Riniza, NIM 206190003. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah 1 Dewi Mila Rosada. B. Komponen-komponen sistem dalam pendidikan. Sudah dijelaskan sebelumnya, sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Masing-masing sistem terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil, yakni subsistem. Subsistem adalah bagian dari keseluruhan sistem yang berfungsi mencapai tujuan khusus yang tertuju pada pencapaian tujuan dalam sistem. Dalam suatu sistem atau subsistem terdapat komponen-komponen.
Komponen adalah satuan unsur-unsur yang membentuk suatu bagian dalam subsistem atau sistem yang dipilih untuk dapat melaksanakan fungsi dan proses-proses khusus dalam sistem. Dalam kegiatan atau proses pendidikan terdapat komponen-komponen pendidikan yang saling mempengaruhi, yakni tujuan pendidik, peserta didik, materi pendidikan, media, metode dan alat pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Pertama, tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan. Semua tujuan itu harus normatif baik, artinya tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Tujuan pendidikan ada yang bersifat ideal, biasanya dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan yang sifatnya umum. Juga ada yang bersifat nyata, dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus. Ada 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu A. Tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. B. Tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan universitas negeri. C. Tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. Dan D. Tujuan instruksional atau kegiatan proses belajar mengajar. 2. Pendidik. Pendidik ialah orang yang mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan pendidikan. Pendidik bertugas membimbing dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kita dapat membedakan pendidik itu menjadi 2 kategori. A. Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama. B. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab mendidik dari 3 pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. 3. Peserta didik. Peserta didik ialah manusia yang memiliki potensi yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan secara bertahap sejak terciptanya sampai meninggal dunia. Lakajoni menyatakan hakikat peserta didik didasarkan kepada 4 hal, yakni A. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai wawasan pendidikan seumur hidup. B. Peserta didik memiliki potensi baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda, sehingga masing-masing peserta didik merupakan insan yang unik. C. Peserta didik memerlukan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. D. Peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan. 4. Materi pendidikan. Berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, ditetapkan materi pendidikan yang relevan. Guru harus dapat memberi penafsiran yang tepat mengenai jenis dan fungsi tujuan yang akan dicapainya secara konkret, sehingga dapat memilih materi yang tepat sesuai dengan tujuan tersebut. Pemilihan materi di samping harus sesuai dengan tujuan, dituntut pula agar sesuai dengan peserta didik yang mempelajarinya. Materi yang akan diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, menarik perhatian, minat, umur, bakat, latar belakang, dan pengalaman. Komponen sistem pendidikan dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah 3, Hasliza. Nama saya Hasliza Awalia, NIM 2061930, akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Alivia. Yang kelima yaitu metode, media, dan alat pendidikan. Agar interaksi tersebut dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien, dan edukatif, maka perlu adanya upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan adanya media, metode, dan alat pendidikan. Metode adalah suatu cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, sedangkan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebuah pesan dari pengirim untuk penerima. Sedangkan alat pendidikan yaitu suatu upaya atau alat yang sengaja digunakan untuk mencapai tujuan dalam proses pendidikan. Alat pendidikan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu alat tindakan dan alat bantu. Alat tindakan sifatnya sebagai
sebagai arahan atau pembinaan, sedangkan alat bantu sebagai sarana prasarana untuk membantu kegiatan belajar tersebut berlangsung. Kemudian yang keenam yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi individu. Pada hakikatnya, lingkungan tersebut berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Kemudian menurut para ahli, berdasarkan jenis lingkungannya dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Selanjutnya, menurut tempat pelaksanaan pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga fungsinya sebagai terbentuknya pendidikan moral, terus tumbuh sikap tolong-menolong, pengalaman pertama pada kanak-kanak, dan menjamin kebutuhan emosional, dan peletak dasar agama pada anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sekolah, fungsinya sebagai pembekalan bidang studi di segala bidang studi, kemudian mengembangkan sikap sosial, gotong royong, demokrasi, dan toleransi. Pembinaan watak juga, sekolah juga bersifat sebagai konservatif, inovatif, dan selektif terhadap kebudayaan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Di situ juga berfungsi sebagai pengembangan karir, mengembangkan kemampuan teknis akademik, mengembangkan kehidupan beragama dan kehidupan sosial budaya, dan yang terakhir yaitu mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki diri sendiri tersebut. Kemudian kesempurnaan pendidikan tersebut harus kesempurnaan pendidikan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu tadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Semuanya harus imbang, semuanya saling bekerja sama agar kesempurnaan dalam pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yaitu C, pendidikan sebagai sebuah sistem. Dalam konteks pendidikan yang luas, pendidikan adalah sistem. Substansi pendidikan ada tiga, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan sebagai sistem berkaitan dengan berbagai komponen yang kemudian membentuk hubungan. Komponen yang ada pada sistem pendidikan adalah tadi peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, metode, terus media dan alat pendidikan, materi, kemudian terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Di era globalisasi, hal baru perlu diperkenalkan pada sistem pendidikan melalui kurikulum terbaru. Kompetensi sebagai kata kunci dalam rangka pengembangan kompetensi yang unggul. Salah satu unsur pendidikan yang memiliki peran dalam pendidikan sistem pendidikan adalah yaitu teknologi pendidikan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.